Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalina Amelia. Nama saya Fabiola Gisa Belevinatna. Nama saya Muhammad Arifin Ilham. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mengunjungi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Magetan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Magetan berlokasi di Jalan Karya Dharma nomor 70 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sini, kami bukan hanya berkunjung, kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Novian selaku Ketua KPU Magetan untuk mewawancarai dan bertanya-tanya soal KPU dan juga perspektif KPU terhadap hukum tata negara dan juga susunan tata negara Indonesia. Setelah kami berkunjung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, kami pulang tidak hanya membawa tangan kosong, tetapi kami mendapatkan perspektif baru, pandangan baru, dan ilmu yang baru. Untuk teman-teman yang penasaran dengan perjalanan kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, simak video kali ini. Ya, kalau tata negara itu kan KPU itu yang jelas tidak memiliki pengertian sendiri gitu ya. Itu kita itu menjadi bagian dari satu kesatuan negara Indonesia gitu ya. Jadi KPU memang tidak memiliki pandangan sendiri tentang tata negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kita KPU itu tetap mengacu pada konsep tata negara Indonesia. Jadi ya kita memang bagian dari tata negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Kalau kita ngomong KPU itu adalah lembaga negara yang independen, ya, yang berada di luar struktur utama negara. Jadi di luar struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Jadi berdasarkan mandat hukum, kedudukan itu diatur di dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa lembaga negara independen seperti KPU itu dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka melaksanakan demokrasi. Jadi dalam hal KPU itu bekerja secara mandiri dan netral, tidak berada di bawah wewenang atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk pemerintah, DPR maupun lembaga kehakiman. Jadi hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu itu berjalan secara adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Jadi begini, yang harus kita ketahui dulu adalah bahwa KPU di tingkat kabupaten kota itu adalah hanya penyelenggara yang tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan secara umum, ya. Yang punya kewenangan untuk membuat keputusan itu adalah KPU Republik Indonesia, ya. Jadi kalau kita ngomong KPU kabupaten kota dalam hal ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu merubah norma-norma dalam aturan
yang sudah ada pada penyelenggaraan pemilihan ataupun dalam hal teknis apapun lah begitu ya yang berkaitan dengan pemilihan umum, kita sifatnya adalah menunggu aturan dari KPU RI gitu ya. Menunggu aturan dari KPU RI, baik itu PKPU ataupun surat dinas ataupun juknis-juknis yang lainnya begitu ya. Nah, kalau kita ngomong secara umum, yang dilakukan itu pasti kita semua, pasti KPU RI itu akan melakukan kajian isi putusan MK secara menyeluruh. Biasanya juga di tingkat kabupaten kota, kami juga melakukan kajian mendalam terkait dengan putusan MK, termasuk implikasi teknis terhadap tahapan yang berlangsung dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU RI dan juga kita. Tapi yang berhak untuk melakukan penyesuaian peraturan teknis itu adalah KPU RI. Melalui KPU RI melakukan penyusunan atau merevisi peraturan KPU atau instruksi teknis agar selaras dengan putusan MK. Nah, setelah putusan itu keluar, ditandatangani oleh pimpinan dan sekjen, turunlah ke level bawahnya, provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kami yang ada di kabupaten kota sebagai penyelenggara teknis ini melakukan penyesuaian. Jadi, yang harus diingat, apabila peraturan MK itu keluar dan putusan MK, bukan peraturan ya, putusan MK itu keluar yang merubah norma, kami sifatnya pasif yang di kabupaten kota, menunggu peraturan penyesuaian dari KPU RI. Begitu ya. Oke, jelas? Nah, dalam hal pelaksanaan, kalau Bawaslu dan KPU itu kan punya struktur sampai di tingkat bawah, gitu ya. Apalagi saat pemilu itu berlangsung, dia itu kan sampai berada di level TPS, gitu ya. Kalau DKPP itu kan selain di RI, dia hanya berada pada tingkat provinsi. Nah, kita ngomong dulu terkait dengan kerjasama dalam hal menjaga konstitusional yang dilakukan Bawaslu dan KPU gitu ya. Nah, seperti contoh misalkan dalam hal menjamin hak pilih supaya tidak hilang. Itu KPU itu menyusun daftar pemilih sesuai dengan data awal dari Dirjen Kemendagri, ya, sesuai dari data awal Dirjen Kemendagri yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU di semua tingkatan, mulai dari level yang paling bawah, gitu ya, itu melalui masukan dan saran dan lain sebagainya sampai atas. Jadi itu yang dilakukan oleh KPU dan kemudian kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu. Artinya Bawaslu pun sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan, dia kan akan selalu mengawasi tugas-tugas kita dan mungkin dia juga sama-sama dengan kita melakukan turun ke lapangan. Itu kita semua saling kerjasama, baik itu juga dengan Bawaslu dan sampai hari ini pun untuk menjamin kepastian pemilih dan juga menjamin hak pilih dari warga masyarakat sampai hari ini pun setelah pemilu berakhir kemarin, kalau
pemilu itu kan di Februari 2024 kemarin kan setelah selesai begitu ya. Terus kemudian pilkada telah selesai pada November 2024 kemarin. Namun KPU sampai hari ini kita tetap melaksanakan yang namanya pemutakhiran. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai yang diamanatkan program nasional dari KPU RI. Kalau dari saya sih begini, sebetulnya secara umum mahasiswa itu adalah makhluk dengan strata pendidikan yang paling tinggi, gitu kan? Jadi di masyarakat kita itu yang kuliah itu kan tidak banyak, yang punya ilmu lebih itu kan tidak banyak. Maka dari itu saya secara umum ingin agar mahasiswa khususnya itu bisa menjadi agen perubahan. Dalam hal apa? Agen perubahan dalam hal teman-teman bisa mengawal proses pemilu dengan baik. Artinya juga teman-teman bisa ikut serta merubah paradigma pemilih khususnya agar memilih berdasarkan track recordnya, itu rekam jejaknya, bahwa kita itu memilih tidak hanya sekedar FOMO aja, nggak hanya sekedar memilih ikut-ikutan gitu kan. Nah tapi dilihat betul pemimpinnya, track recordnya seperti apa, keperpihakan kepada masyarakat seperti apa, kemudian juga program-programnya terhadap masyarakat itu seperti apa. Artinya pemilih yang kita pilih secara demokratis 5 tahun sekali itu dampaknya 5 tahun ke depan. Jangan sampai hanya digadaikan dengan uang yang puluhan ribu atau ratusan ribu itu. Padahal 5 tahun ke depan seluruh arah kebijakan politik itu ditentukan oleh pemimpin yang dipilih oleh masyarakat 5 tahun sekali. Karena semua kehidupan kita ini sebetulnya adalah buah dari kebijakan politik. Bahkan kalau kita ngomong yang namanya KUHP dan KUHPER, ya kan, itu kemarin baru diubah. Itu melalui proses apa? Proses politik. Di mana? Di DPR, gitu kan? Nah, teman-teman harus mencermati itu. Mulai dari misalkan membandingkan KUHP sebelumnya dan KUHP saat ini yang berlaku. Apa perubahannya? Mana celah-celah hukumnya? Nah, itu semua tidak lepas dari buah kebijakan politik. Maka dari itu saya sangat berharap kepada adik-adik mahasiswa, khususnya ke mahasiswa hukum, yang sadar betul terhadap hukum, sing melek terhadap hukum, ya harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau lingkupnya paling kecil itu adalah di keluarganya. Di keluarganya, bapaknya, ibunya, adiknya, atau mbak Emase yang punya hak pilih. Tapi dengan cara-cara yang santun dan baik. Kalau nanti ada di misalkan menjadi pemimpin di misalkan mahasiswa hukum menjadi pemimpin di pengadilan negeri misalkan, ya ajaklah anggotamu itu memilih yang baik, memilih pemimpin yang benar-benar dipilih karena track recordnya yang